Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapida dari Prodi Gizi 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemeriksaan visus pada seorang pasien. Jadi, apa sih pengukuran visus itu? Jadi bertujuan untuk menilai ketajaman mata seseorang. Pengukuran visus ini biasanya dilakukan pada seseorang yang menderita keluhan penurunan ketajaman mata. Jadi, dalam pemeriksaan visus ini apa aja sih yang diperlukan? Jadi, yang pertama kita memerlukan Snellen chart. Yang kedua, kita harus posisikan pasien. Pasien harus dalam posisi duduk dengan jarak 5-6 meter atau 20 feet. Kenapa sih dengan jarak sejauh 5-6 meter? Jadi, jarak ini bertujuan untuk supaya pasien tersebut dapat melihat dengan mata dalam keadaan istirahat tanpa akomodasi. Selanjutnya, kita akan ke prosedur pemeriksaan. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dan memastikan bahwa tangan kita dalam keadaan bersih. Yang kedua, kita harus jelaskan prosedur pemeriksaan dengan jelas kepada pasien dan meminta inform consent. Yang ketiga, kita harus pastikan cahaya di dalam ruangan pemeriksaan tersebut cukup. Hal ini supaya mata pasien tidak lelah saat menjalani pemeriksaan. Yang keempat, kita harus posisikan pasien. Pasien dalam keadaan duduk dengan jarak 5-6 meter atau 20 feet. Yang kelima, kita harus beri instruksi yang baik dan jelas kepada pasien. Dan yang keenam, kita harus meminta pasien untuk menutup satu matanya tanpa melihat kanan dan kiri dan tanpa menurunkan dahi. Menutup satu mata seperti ini sembari menyebutkan huruf-huruf yang ada di Snellen chart. Nah, yang ketujuh, kita harus lakukan pemeriksaan pada tiap baris yang ada di Snellen chart. Dalam pemeriksaan visus, terdapat ketentuan dalam pemeriksaan visus tersebut. Yang pertama, jika pasien tidak bisa menyebut satu huruf dalam satu baris yang ada di Snellen chart, maka visusnya tetap berada pada baris tersebut. Yang kedua, jika pasien tidak bisa menyebutkan dua huruf yang ada pada baris di Snellen chart, maka visusnya tetap berada pada baris tersebut. Dan yang ketiga, jika pasien tidak bisa menyebutkan lebih dari setengah huruf yang ada pada baris Snellen chart, maka visusnya berada pada tepat satu baris di atas baris yang tidak bisa disebutkan hurufnya tadi. Interpretasinya adalah, misal seorang pasien tidak bisa menyebutkan satu huruf pada baris Snellen chart, pada baris ini misal tidak bisa menyebutkan huruf T, maka visusnya tetap berada pada baris tersebut, yaitu 20/70. Jika seorang pasien tidak bisa menyebutkan dua huruf, misalnya huruf L dan huruf P pada baris ini, maka visusnya tetap berada pada baris tersebut, yaitu 20/50. Tetapi jika pasien tidak bisa menyebut lebih dari setengah huruf yang ada pada baris Snellen chart, misal huruf di baris ini ada 6 dan pasien tersebut tidak bisa menyebutkan 4, maka visusnya berada pada tepat satu baris di atas baris yang tidak disebutkan tadi. Misal baris yang tidak bisa disebutkan tadi 20/40, maka visus pasien tersebut adalah 20/50. Nah, apa sih maksud dari hasil 20/50? 20/50 itu adalah seorang pasien tadi bisa melihat huruf tersebut pada jarak 20 feet. Sedangkan pada mata normal itu huruf tersebut bisa dilihat dengan jarak 50 feet. Dalam keadaan normalnya, seseorang bisa melihat huruf itu dalam visus 20/20. Berarti hurufnya bisa dilihat dalam jarak 20 feet dan mata normal itu bisa melihat dalam jarak 20 feet. Sekian penjelasan dari saya tentang visus. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Saya Rapida dari Prodi Gizi 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih.